Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zat, sifat, af'al, dan asma Allah. Sifat 20. Tauhid merupakan dasar umat Islam. Kepercayaan bahwa Allah adalah Tuhan yang satu dan merupakan satu-satunya diakui oleh semua mukmin tanpa ada pertentangan akan hal itu. Namun semua itu perlu pengenalan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Dalam memasuki pintu ketuhanan menjadi hal yang mendalam, yaitu mengenal zat, sifat, af'al, dan asma Allah Ta'ala. Perlu diingat juga bahwa segala perbuatan apapun yang terjadi dan berlaku di dalam alam ini pada hakikatnya adalah af'al, perbuatan Allah Ta'ala. Yang pertama, zat. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Quran Surat At-Toha ayat 14. Ayat ini menyebutkan pribadinya atau zat Allah. Kalimat sembahlah aku, zat Allah merupakan perwujudan dari adanya Allah. Sama halnya manusia ada karena Allah dan zatnya ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat pribadi, di mana zat pribadi merupakan satu perwujudan yang berdiri sendiri tanpa adanya ketergantungan pada zat yang lain. Sangat berbeda dengan manusia yang membutuhkan Allah untuk bisa hidup. Adanya alam, malaikat, jin, dan manusia itu tercipta karena adanya akibat dari adanya zat Allah. Semua ada karena zat yang maha qadim. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat, yaitu sifat yang wajib, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang ada pada zat Allah. Yang kedua, sifat. Sebagai Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang tentunya tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Mengenal sifat-sifat Allah dapat meningkatkan keimanan kita. Seseorang yang mengaku mengenal dan meyakini Allah itu ada, namun dia tidak mengenal sifat Allah, maka dia perlu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat Allah yang wajib kita imani ada 20. 1. Wujud. Sifat Allah yang pertama yaitu wujud. Wujud artinya ada. Keimanan seseorang akan membuatnya dapat berpikir dengan akal sehat bahwa alam semesta beserta isinya ada karena Allah yang menciptakannya. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi
dan 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikuti dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. 2. Qidam. Qidam berarti dahulu atau awal. Sifat Allah ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta lebih dulu ada daripada semesta alam dan isinya yang Dia ciptakan. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. 3. Baqa. Sifat Allah baqa yaitu kekal. Manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk lainnya selain Allah akan mati dan hancur. Kita akan kembali kepadanya, dan itu pasti. Hanya Allah lah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabb-Mu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. 4. Muhalafatu lil hawadisi. Sifat Allah ini artinya adalah Allah berbeda dengan ciptaannya. Itulah keistimewaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat As-Surah ayat 11. 5. Qiyamuhu binafsihi. Sifat Allah selanjutnya yaitu qiyamuhu binafsihi, yang artinya Allah berdiri sendiri. Allah menciptakan alam semesta, membuat takdir, menghadirkan surga dan neraka, dan lain sebagainya, tanpa bantuan makhluk apapun. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Al-Imran ayat 2. 6. Wahdaniyah. Sifat Allah wahdaniyah yaitu esa atau tunggal. Hal ini sesuai dengan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu sudah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. 7. Qudrat. Qudrat adalah berkuasa. Sifat Allah ini berarti Allah berkuasa
atas segala yang ada atau yang telah Dia ciptakan. Kekuasaan Allah sangat berbeda dengan kekuasaan manusia di dunia. Allah memiliki kuasa terhadap hidup dan mati segala makhluk. Kekuasaan Allah itu sungguh besar dan tidak terbatas. Sedangkan kekuasaan manusia di dunia dapat hilang atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. 8. Iradat. Iradat berarti berkehendak. Sifat Allah ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak atas semua ciptaannya. Bila Allah telah berkehendak terhadap takdir atau nasib seseorang, maka Dia tak akan dapat mengelak atau menolaknya. Manusia hanya dapat berusaha dan berdoa, namun Allah lah yang menentukan. Kehendak Allah ini juga atas kemauan Allah tanpa ada campur tangan dari manusia atau makhluk lainnya. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Hud ayat 107. 9. Ilmu. Artinya mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, meskipun pada hal yang tidak terlihat. Tiada yang luput dari penglihatan Allah. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 16. 10. Hayat. Sifat Allah hayat atau hidup. Namun hidupnya Allah tidak seperti manusia, karena Allah yang menghidupkan manusia. Manusia bisa mati, Allah tidak mati, Dia akan hidup terus selama-lamanya. Firman-Nya, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. 11. Sami'un. Sifat Allah Sami'un atau mendengar. Allah selalu mendengar semua hal yang diucapkan manusia, meskipun Dia berbicara dengan halusnya atau tidak terdengar sama sekali. Pendengaran Allah tidak terbatas dan tidak akan pernah sirna. Dan Allah lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 76. 12. Basar. Basar artinya melihat. Penglihatan Allah juga tidak terbatas. Dia dapat melihat semua yang kita lakukan
meskipun kita melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Allah mampu melihat naik yang besar maupun yang kecil, yang nyata maupun kasat mata. Sifat Allah ini menandakan bahwa Allah Maha Sempurna. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. 13. Kalam. Kalam artinya perkataan atau firman. Sifat Allah ini dapat kita lihat dengan adanya Al-Quran sebagai petunjuk yang benar bagi manusia di dunia. Al-Quran merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surat An-Nisa ayat 164. 14. Qadirun. Sifat Allah ini berarti Allah adalah Zat yang Maha Berkuasa. Allah tidak lemah, Dia berkuasa penuh atas seluruh makhluk dan ciptaannya. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. 15. Muridun. Allah memiliki sifat muridun, yaitu sebagai Zat yang Maha Berkehendak. Dia berkehendak atas nasib dan takdir manusia. Sesungguhnya Tuhanmu Maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Hud ayat 107. 16. Alimun. Sifat Allah Alimun, yaitu Zat yang Maha mengetahui. Allah mengetahui segala hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Allah pun dapat mengetahui isi hati dan pikiran manusia, dan Allah Maha mengetahui sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 176. 17. Hayyun. Allah adalah Zat yang hidup. Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, kekal dan yang tidak mati. Quran Surat Al-Furqan ayat 58. 18. Sami'un. Allah adalah Zat yang Maha mendengar. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan atau doa hambanya. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. 19. Basirun. Allah adalah Zat yang Maha melihat. Sifat Allah ini tidak terbatas seperti halnya penglihatan manusia. Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berbuat baik. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. 20. Mutakalim. Sifat Allah ini berarti yang berbicara.
Allah tidak bisu. Dia berbicara atau berfirman melalui ayat-ayat Al-Quran. Bila Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, maka kita telah patuh dan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang dimiliki oleh Allah merupakan zat pribadinya. Tempat titik tujuannya adalah sifat manusia. Contohnya, manusia melihat, maka sifat Allah adalah melihat. Manusia mendengar, maka sifat Allah adalah melihat. Manusia berkata-kata, maka sifat Allah berkata-kata. Manusia mempunyai daya, maka sifat Allah berkuasa. Manusia hidup, maka sifat Allah adalah hidup. Namun sifat Allah lebih segalanya dan tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Yang ketiga, af'al. Af'al Allah adalah perbuatan Allah. Bahwa segala yang ada di dunia ini termasuk manusia adalah af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya bumi, langit, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan yang lainnya merupakan af'al Allah yang disediakan oleh Allah untuk manusia. Cara musyahadah menyaksikan tauhid af'al yaitu melakukan syuhud, memandang atau menyaksikan dan menanamkan keyakinan dalam hati bahwa segala perbuatan yang menurut kita baik dan jahat itu semuanya dari Allah. Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu berbuat. Quran Surat As-Saffat ayat 96. Perbuatan yang terjadi digolongkan pada 1. Baik pada bentuk rupa dan isi hakikatnya seperti iman dan taat. 2. Buruk pada bentuk rupa namun baik pada pengertian isi hakikat seperti kufur dan maksiat. Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak akan ada perbuatan buruk pada diri manusia jika manusianya sendiri tidak melakukan hal yang buruk pada dirinya sendiri. Yang keempat, asma. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 180. Allah mempunyai Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Al-Ma'ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Ma'ul Husna secara harfiah ialah nama-nama, sebutan gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah. Dia berkait dengan sifat dan af'al, di mana secara umum kita mengenal 99 nama Allah. Bahwa manusia hanya mampu dan hanya boleh mengenal sifat, af'al dan asma Allah saja. Zat Allah
tidak akan pernah mampu dicapai oleh pemikiran manusia terpintar sekalipun. Pikirkanlah olehmu sifat Allah dan jangan kamu memikirkan akan zatnya. Allah meliputi segala sesuatu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.